Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Andika Firdaus. Saya saat ini mengambil jurusan ilmu komunikasi dan saat ini saya sedang menginjak semester 2. Pada awal materi kali ini saya akan membahas materi tentang teori komunikasi dan tema kali ini adalah teori komunikasi interaksi simbolis. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah dari teori komunikasi simbolis atau teori interaksi simbolis. Jadi George Herbert terpesona dengan kemampuan manusia untuk menggunakan simbol-simbol. Ia mengatakan bahwa orang-orang dengan bertindak berdasarkan pada makna simbolis yang dikomunikasikan dalam situasi tertentu. Dan pada tahun 1993, Clark LaRosa dan Reyes mengenakan bahwa teori interaksi simbolis pada dasarnya menjadi kerangka acuan untuk memahami bagaimana manusia dalam konsep satu sama lain menciptakan dunia simbolis dan bagaimana dunia ini pada akhirnya membentuk perilaku manusia. Jadi setelah mengetahui sejarah dari teori interaksi simbolis tadi kita akan bertanya-tanya, apa sih teori interaksi simbolis itu? Jadi, teori interaksi simbolis adalah teori yang memiliki makna tersendiri untuk mencapai suatu tujuan dalam komunikasi melalui metode percakapan yang akhirnya terlibat dalam simbol pertukaran dinamis. Jadi, kita sudah membahas tentang definisi dari teori interaksi simbolis tersebut, dan saya akan memberikan contoh-contoh dari definisi tentang teori interaksi simbolis tadi. Setelah mengetahui contoh dari teori interaksi simbolis, kita akan mempelajari tentang tema dan asumsi dari teori interaksi simbolis. Teori interaksi simbolis didasarkan pada ide-ide tentang diri dan hubungannya dengan masyarakat. Dan pada tahun 1993, LaRosa dan Reyes telah meneliti teori interaksi simbolis yang berkaitan dengan studi tentang keluarga. Mereka mencatat bahwa teori menyelipkan 3 tema utama, yaitu yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia, yang kedua, pentingnya konsep diri, dan yang terakhir, hubungan antara individu dan masyarakat. Tema pertama yakni pentingnya makna bagi perilaku manusia. Teori interaksi simbolis menyatakan bahwa individu membangun makna melalui proses komunikasi karena makna tidak elastik. Untuk hal itu atau ide dibutuhkan orang untuk membuat makna. Bahkan tujuan interaksi menurut teori adalah untuk menciptakan makna bersama. Hal ini terjadi karena tanpa berbagai makna komunikasi menjadi sangat sulit bahkan mustahil. Dan tema kedua yakni pentingnya konsep diri. Jadi secara keseluruhan tema ini fokus utamanya yaitu pada pentingnya konsep diri ataupun serangkaian persepsi seorang yang relatif stabil tentang diri mereka sendiri. Jadi ketika ia atau individu siapapun mengajukan pertanyaan, siapakah aku? Jawaban dari pertanyaan tersebut berkaitan dengan konsep diri. Ia mengakui tentang ciri-ciri fisik, peran, bakat, emosi, nilai-nilai, keterampilan, dan batas sosialnya, kecerdasan, dan sebagainya, sehingga membuat konsep dirinya. Interaksi simbolis itu sendiri tertarik pada cara di mana orang mengembangkan konsep diri. Teori ini menggambarkan individu dengan diri yang aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lain. Seperti contoh pada slide ini. Di sini terdapat gambar yang dituliskan pada Anda atau personal, kekasih, guru, orang asing, teman, keluarga, dan kenalan. Anda di situ atau personal menganggap bahwa kekasih sebagai teman, karena kekasih itu selalu menemani di hidup kita. Atau kita menganggap bahwa kekasih itu selalu menemani di setiap perjalanan hidup kita. Dan kita menganggap bahwa guru dan sebagainya adalah sebagian dari keluarga. Karena guru telah memberikan ilmu dan mengajarkan kita tentang bagaimana cara menjadi perilaku yang baik. Sedangkan kita menganggap bahwa kenalan adalah orang asing bagi kita, karena kita menganggap bahwa orang yang baru kenal dengan kita adalah orang yang asing bagi kita. Dan tema ketiga yakni hubungan antara individu dan masyarakat. Teori interaksi simbolis sebagai teori sosiologi komprehensif dengan mengakui bahwa kedua faktor struktural dan personal sosial mempengaruhi perilaku. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini meliputi: yang pertama, orang-orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial, dan yang kedua, struktur sosial beroperasi melalui interaksi sosial. Yang pertama yaitu orang-orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu. Seperti contoh misalnya ketika ia bersiap-siap untuk hari pertamanya di pekerjaan barunya.
yang memilih setelan begitu tua, kemeja putih dan dasi merah serta bergaris biru. Dia lebih suka memakai jeans dan kemeja. Akan tapi dia ingin memiliki pakaian yang ia rasakan akan sesuai dengan lingkungan barunya, yaitu pekerjaannya. Di Jakarta sendiri, berpakaian formal akan membuat diri atau personal cenderung bangga memakainya dan tercermin baik pada konsep dirinya atau personal itu. Hal ini terjadi karena di Jakarta itu memiliki budaya individualistik yang menghargai ketegasan. Yang kedua yaitu struktur sosial, beroperasi melalui interaksi sosial. Asumsi ini menengahi posisi yang diambil oleh asumsi sebelumnya dan menentang pandangan bahwa struktur sosial tidak berubah dan mengakui bahwa individu dapat memodifikasi situasi sosial. Jadi misalnya banyak tempat kerja di Jakarta menetapkan bahwa Sabtu adalah Sabtu hari santai, dan karyawan memakai pakaian kasual dan mengenakan pakaian kantor yang formal. Dengan cara ini, para peserta dalam interaksi memodifikasi struktur dan tidak benar-benar dibatasi oleh struktur itu. Setelah itu, rekan saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep penting dalam teori interaksi simbolis. Konsep-konsep penting dalam interaksi simbiolis. Interaksi simbiolis mempunyai konsep-konsep penting yang saling berkaitan. Yang pertama adalah mind, yaitu pikiran. Yang kedua adalah diri atau self, dan yang ketiga adalah sosial atau masyarakat. Yang pertama adalah mind, yaitu pikiran. Merupakan pikiran sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol yang sama. Dan Smith percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Bahasa bergantung pada apa yang Smith sebut simbol signifikan atau signifikan simbol, atau simbol-simbol yang membangkitkan dasarnya makna yang sama bagi banyak orang. Dengan menggunakan bahasa dan berinteraksi dengan orang lain, kita telah mengembangkan apa yang Smith sebut sebagai pikiran. Dan ini memungkinkan kita untuk membuat peraturan interior bagi masyarakat yang kita lihat beroperasi di luar kita. Yang kedua adalah diri atau self, di mana Smith mendefinisikan diri atau self sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Gagasan Smith tentang memiliki cermin diri menyiratkan kekuatan yang label terhadap konsep diri dan perilaku. Kekuatan ini merupakan ramalan kedua tentang memenuhi diri. Tipe kedua memenuhi ramalan diri yang diciptakan karena label disebut efek Pygmalion atau Pygmalion Effect, dan mengacu pada harapan orang lain yang mengatur tindakan seseorang. Yang ketiga adalah masyarakat. Smith berpendapat bahwa interaksi berlangsung dalam suatu struktur sosial yang dinamis yang kita sebut dengan budaya atau masyarakat. Smith mendefinisikan masyarakat sebagai jaringan hubungan sosial yang menciptakan manusia. Individu terlibat dalam masyarakat melalui perilaku yang mereka pilih secara aktif ataupun sukarela. Masyarakat ada sebelum individu diciptakan dan dibentuk oleh individu yang bertindak bersama orang lain. Teori interaksi simbiolis menjadi kerangka teori yang paling lama, yaitu 80 tahun. Teori ini dikembangkan dengan baik, dimulai dengan peran diri dan maju ke depan masyarakat. Ada 3 pertimbangan di bidang ruang lingkup, utilitas, dan kemampuan uji. Yang pertama adalah ruang lingkup, di mana beberapa kritikus mengeluh bahwa teori interaksi simbiolis terlalu luas untuk menjadi berguna. Kritik ini berpusat pada ruang lingkup kriteria evaluasi, dikarenakan teori ini telah mencakup semua bidang atau semua hal yang dipelajari. Yang kedua adalah utilitas. Teori interaksi simbiolis telah dianggap tidak berguna karena 2 alasan. Yang pertama,
terlalu banyak berfokus pada individu, dan yang kedua, mengabaikan beberapa konsep penting yang diperlukan untuk membuat penjelasan lengkap. Yang ketiga adalah kemampuan uji. Berkenan dengan kemampuan uji, kritikus berkomentar bahwa ruang lingkup teori yang luas ini membuat konsep menjadi jelas. Singkatnya, interaksi simbolis memiliki kritikus, tetapi masih tetap merupakan teori abadi. Dengan demikian, teori interaksi simbolik telah mendorong banyak pemikiran konseptual, telah menciptakan banyak sesuai dengan tujuan kebanyakan teori. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi sekian untuk presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.